Belum banyak yang datang nih, Coach. Berapa ya? Bagus. Mulai aja kali ya, Pak ya. Mulai aja ya. Oke. Coach Bambang udah hadir nggak? Belum datang. Bentar ya, Coach ya. Kita ada 7 orang. Oke, baiklah. Mungkin terlalu banyak libur. Jadi karena terlalu banyak liburan gitu ya. Baik, shalom bagi kita semua. Baik yang ada di Makassar, Bali, dan juga di Jakarta, Bogor, dan Palembang. Selamat datang kembali di hari yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2022, di tanggal 12 Januari. Dan saatnya kita akan memulai kegiatan kita. Mari kita fokus dan konsentrasi dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya minta tolong Pendeta Herman Adi untuk berdoa, Pak, doa pembukaan. Silakan, Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan, di mana Bapa mempertemukan kami melalui jaringan media sosial
Dan saat ini kami rindu lagi belajar dengan satu materi tentang marketing. Tuhan, tolonglah kami Bapa, agar oleh hikmat Tuhan kami dimampukan untuk menerima dan menangkap. Bahkan Tuhan memberkati para narasumber yang pada malam hari ini Tuhan percayakan untuk mereka berbagi bahan, materi, dan sharing mereka dalam pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan sukacita mereka ingin membagikannya bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon supaya Tuhan menolong agar pertemuan kami hari ini, kami juga dapat mengambil bagian dan menyingkapi dan menerima materi ini dengan baik. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu yang ada hari ini. Tuhan tolong kami supaya jaringan yang kami gunakan ini juga berjalan dengan baik, supaya kami dapat mengikuti diskusi dan materi yang disajikan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk doa pembukanya. Dan ya 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan 2 sesi. Sesi yang pertama adalah model and plan, itu menggunakan Canva. Lalu yang kedua yaitu program desain. Dan adakah di antara kita yang punya kepikiran ya setelah mengikuti 2 sesi ini, ada nggak bisnis apa yang pantas untuk marketplace ya, marketplace di mana Bapak Ibu hadir di situ. Ada yang mau kasih ide-ide gitu ya, karena nanti kita akan sharing gitu ya, sharing bisnis atau kelompok gitu ya untuk di bulan Februari ya Coach ya, sebelum kita akan wisuda ya. Itu sih. Ada dari Putu, dari Melia, siapa lagi ya? Ya, Mirlan dan Pak Herman Adi, lalu Endro. Ada nggak kepikiran apa gitu ya, yang mau dijual atau bisnis apa yang sesuai dengan marketplace kita gitu, atau sesuai dengan konteks kita? Ada yang mau kasih ide-ide nggak? Silakan. Dari Makassar, dari Bali. Melia mau kasih ide atau Putu mau kasih ide nggak? Mau ya sesuai dengan konteks lah ya, konteks di Bali itu kayak gimana gitu ya. Hal yang mau dijualnya dan itu memang ya pasar sangat membutuhkannya. Ada? Supaya nanti para coach bisa membantunya. Ada coach Kiat dan coach Arison gitu ya. Kita sharing aja gitu ya. Sebelum nanti materi mau disampaikan oleh Coach Arison. Silakan, ada yang mau sampaikan cerita ini? Atau Coach Arison mau kasih sentilan dikit lah. Sentilan dikit supaya mereka tergerak idenya gitu. Supaya ya pikirannya kinclong gitu. Oke, silakan Coach. Terima kasih Pak Adu. Iya, teman-teman, saya baru kembali dari klien, dan menarik, saya diminta memimpin sebuah meeting yang sama sekali saya tidak paham. Karena saya bukan orang yang mengetahui persoalan, mungkin tahu lah, pernah dengar ya, tapi tidak menguasai baik ilmu maupun skillnya. Tetapi itu menjadi sebuah hal yang menarik adalah ketika saya tanya apa yang membuat saya diminta untuk memimpin meeting itu dari 3 departemen yang bingung sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Nah, ada kebutuhan di sana yang mereka sendiri nggak tahu apa. Saya juga nggak tahu kira-kira apa yang mereka butuhkan. Tapi saya harus menemukan bersama dengan mereka. Maka saya mencoba dengan mendengarkan keluh kesah mereka. Masing-masing menyatakan keluh kesah, karena ada masalah memang, betul-betul ada masalah. Dari versi mereka masing-masing,
lalu kemudian dari kebutuhan itu saya tanya, di mana kita yang agree? Jadi ada agreement. Di mana kita yang setuju? Dan kemudian mereka setuju, lalu bagaimana saya tahu bahwa kita semua setuju? Mereka akhirnya membuat paper agreement dalam bentuk sebuah paper bahwa ini yang akan kami lakukan karena ini yang kami butuhkan. Kenapa saya menceritakan ini, teman-teman? Hanya teringat aja. Dalam marketing, dalam bisnis, kita bisa banyak sekali ide, kita banyak sekali cita-cita, konsep, tapi sebenarnya yang mana yang disetujui oleh market, oleh yang membutuhkan. Di situ penting sekali mendengarkan. Nah, saya sih berpikir setiap kali ada materi-materi seperti ini, saya nggak tahu apa yang teman-teman sepakati dari bahan-bahan yang disampaikan. Karena semuanya kan rasanya menerima semua kan. Dari mana kita tahu bahwa teman-teman sepakat ataupun menerima bahwa itu menjadi sesuatu yang teman-teman butuhkan? Itu adalah dengan cara kita sharing, mengeluarkan apa sih sebenarnya yang sudah kita pikirkan dan kerjakan. Karena bisnis ini bukan mass product. Bisnis ini bukan training yang sifatnya kalau saya ajarkan A maka semuanya akan dapatkan nilai A, dapat pengertian A semua. Bisnis bukan sesuatu yang 2 kali 2 sama dengan 4. Bisa jadi 2 kali 2 yang dalam pikiran saya, dalam pikiran Pak Herman waktu di pasar, dia lagi menjual, wah ternyata Pak 2 kali 2 yang saya temukan bukan 4. Lalu berapa? Ternyata 2 kali 2 maksudnya adalah 8 dibagi 2. Sama-sama gitu loh. Ya kan? Lagi bilang 4 kali 4 berapa sih? Ada yang tahu nggak 4 kali 4 itu berapa? Atau apa? 4 kali 4, 16 ya? Tapi 4 kali 4 bisa jadi itu jenis mobil, 4-wheel drive. Oke. Nah, teman-teman, ini yang sebenarnya harusnya kita lakukan di dalam bisnis. Jadi nggak bisa menjadikan teori atau pembelajaran di kelas ini sesuai dengan yang kita pahami saja, tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Oke, kita mau coba ya. Kita mau coba. Tadi Pak Adu udah tanya. Siapa di antara teman-teman yang sudah ikut dari awal itu 80% deh? Boleh? Ada yang ngasih jempolnya? Siapa yang udah ikut program ini sekitar 75-80% boleh ya? Melia tuh belum Putu kayaknya. Hah? Melia dan Putu udah berapa kali ikut? Ikut terus, Pak. Ikut terus. Ya. Jadi melampaui 80% gitu. Kira-kira Melia setuju nggak dengan prinsip-prinsip yang diajarkan? Iya, Pak, untuk sejauh ini, Pak. Oke. Setuju ya? Iya, Pak. Dari mana saya tahu Anda setuju? Dari segi, terkhususnya sih dari segi pemaparan materinya, bahwa di sana mengajarkan kita bagaimana cara-cara dan hal-hal ketika kita mau membangun suatu usaha atau bisnis, dan juga dalam penginjilannya kita, begitu Pak. Oke. Nah dari bagaimana, apa yang, sorry ya, gimana? Dan juga mengajarkan kita untuk menjadi marketing yang baik, Pak. Itu sih Pak, sejauh ini yang saya bisa. Mohon maaf ya, ini ajannya berisik banget, jadi saya harus pakai earphone. Ya oke. Jadi gimana tadi Mel? Kamu setuju
ya, tentang bagaimana misi juga perlu berbisnis, terus tentang bagaimana marketing gitu ya. Iya, Pak. Oke, yang kamu setuju itu kira-kira kalau kamu sekarang mengerjakannya, idenya apa? Ide untuk berbisnis begitu ya, Pak ya? Iya. Mau bisnis apa, Mel? Itulah Pak, sejauh ini kita harus melihat keadaan yang dibutuhkan dalam daerah kita, tempat di mana kita tinggal begitu apa, karena tidak mungkin kita membangun satu usaha yang di mana usaha itu tidak diminati begitu Pak. Jadi istilahnya kita harus mengikuti modernnya begitu Pak. Kita harus mengikuti modern atau hal-hal yang lebih modern, yang lebih disukai banyak orang. Misalnya nih salah satu contoh kecil ya Pak ya. Ketika orang suka jajan makanan, dan kita buat jajan ini, bagaimana kita harus buat ini jajan supaya jajan ini laris gitu, disukai dan diminati. Dan juga kita harus membangun usaha atau membangun bisnis itu, kita harus melihat kebutuhan para pelanggan kita, para customer kita, Pak. Jadi jadi kita tidak asal saja dalam membuat bisnis. Saya mau bangun bisnis buka baju begini ya, ini buka toko baju gitu, Pak. Nah, sedangkan kita itu ide atau baru penjelasan contoh. Belum Pak, belum. Oh, belum. Oke. Untuk sejauh ini maksudnya saya kita ketika kita mau membangun usaha kita harus melihat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sih Pak, itu dulu. Kalau kita, jadi saya masih melihat Pak untuk saat ini sejauh ini apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang paling dominan disukai. Jadi ketika saya membangun usaha itu berjalan dengan baik dan lancar dan tidak istilahnya tidak terhambat lah. Tidak, kalau kita sudah buka usaha tidak sepi pelanggan begitu Pak. Jadi ketika kita buka usaha yang harus kita lihat itu yang paling diminati orang-orang itu apa sih saat ini. Jadi kita tidak asal juga. Jadi sejauh ini saya masih memikirkan dulu Pak apa sih, karena kalau saya melihat sejauh ini makanan sudah, bahkan kemarin itu di satu tempat itu di Pulau Bali, satu daerah itu Pak, maksudnya satu desa begitu, mereka jual makanan yang sama begitu Pak. Dan pertama misalnya kan ada satu yang buka. Nah itu satu yang buka itu pertama tempatnya dia tuh rame-rame terus, setelah beriring berjalannya waktu makanan yang dijual itu banyak juga yang jual gitu Pak. Akhirnya sepi, dia tutup karena sudah banyak, persaingannya tinggi sekali gitu Pak. Jadi kalau kita mau buat kayak begitu kita harus perhatikan dari segala sisi Pak. Misalnya tempatnya apa sih, ini diminati, makanannya diminati tidak. Paling utama sih tempat Pak, apakah isi tempat ini yang kita mau bangun ramai tidak, lihat situasi gitu Pak. Mungkin untuk sejauh ini saya masih memperhatikan itu dulu Pak. Oke. Makasih Mel untuk observasinya. Kalau kamu punya uang 10 juta, kamu mau bisnis apa dari selama pengamatan kamu itu, berdasarkan pengalaman dan pengamatan kamu, kalau kamu katakanlah misalnya punya uang lah gitu ya, selalu tersedia gitu ya, kamu mau bisnis apa? Iya. Berdasarkan Kalau saya pengamatan tadi ya? Iya Pak. Untuk berdasarkan pengamatan saya, saat ini saya mau, kalau saya mau melihat Pak ya, observasi saya itu saya mau menjual kayak barang pakaian gitu Pak, kayak apa ya, kebutuhan tubuh gitu, pakai pakaian terus kayak make up ya? Terus yang fashion lebih ke situ sih Pak. Soalnya sekarang itu apalagi di kalangan muda-mudi ya Pak, itu lagi tren-tren sekarang itu orang lagi, itulah Pak yang paling banyak diminati sekarang itu. Cepat sih kalau gitu. Terima kasih Meli. Oke, ya, berarti baru ide ya, baru ide. Iya Pak. Sekarang kita tanya yang ini nih, teman kita yang sudah Coach nanti langsung ke materi ya Coach ya. Oke, thank you Pak. Pak Bagus. Siap Coach. Pak Bagus sudah punya produk kan? Baru meniti Coach. Iya.
kira-kira udah tahu produknya apa kan? Bisa diulang, Coach? Maaf. Udah tahu produknya apa kan? Sudah, Coach. Boleh jelaskan Pak, kenapa apa produk dan kenapa memilih? Ya, produk saya yaitu tanaman hias, tanaman eksotis. Kenapa memilih itu? Karena yang pertama hobi sih, yang pertama, dan juga senang mempelajari tentang itu. Kemudian dilihat juga untuk jangka panjangnya juga bagus, karena mulai dari pembibitannya itu juga bisa berkali-kali. Oke. Jadi bergerak dari hobi ya? Iya. Udah pernah dikonfirmasi dengan kebutuhan di lapangan? Dalam artian gimana ya, Coach? Maaf. Bahwa produk itu akan laku? Belum 100% sih, Coach. Tapi sejauh ini yang saya lihat sejauh itu apa? Sudah mulai meningkat juga sih belakangan ini, Coach, kalau untuk tanaman hias. Maksudnya jualannya udah dilakukan? Dalam artian saya lihat di lapangan sih, Coach, belum di sayanya langsung. Oh, masih pengamatan saja, artinya masih daun gitu. Oke. Ya. Jadi masih ini ya. Oke. Baik, teman-teman. Makasih ya untuk Meli dan ini dan Mas atau Kang Bagus. Saya izin sharing ya. Share screen. Apa yang kita tadi dengar teman-teman dari penjelasan kawan-kawan tadi, ada nggak yang ini di luar coach ya, di luar para coach dan juga mungkin mentor. Apa yang paling penting yang kelihatannya missing atau terlewatkan dari dua ini dari dua teman-teman tadi, pengalaman teman-teman tadi, apa yang kelihatannya sih ada satu yang sangat penting, ataupun kalau dalam marketing itu salah satu yang paling penting lah ya, yang missing gitu. Ada yang bisa nangkep? Nanti kalau ada yang tahu, yang benar gitu ya, nanti Pak Adu akan kirim kapal selam dari Palembang. Ya Pak Adu. Udah pernah ada yang tahu ini? Pernah makan kapal selam? Itu ada jawaban tuh Pak Bagus tuh. Plan, perencanaan. Oke. Belum tepat. Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Dari penjelasan tadi Meliana dan juga Pak Bagus, ada satu yang kelihatannya tuh missing gitu loh, apa terlewatkan gitu loh, yang harusnya ada kalau mau bisnis. Ini udah terlihat ya? Visi belum Pak, belum visi. kelihatan. Ada yang jawab visi kok. Oh visi, oh oke. Belum juga tuh. Sambil konfirmasi Pak Adu, file saya udah terlihat ya? Ya kelihatan. Belum. Belum ya. Hanya memang benar bunyinya gitu telah mau mulai, tapi masih lama. Iya, padahal sebenarnya apa ini? Ayo yang lain. Belum kalau juga. Ini, ya? Belum juga. Kalau saya sih belum, yang lain sudah nggak ya? Coach Kiat, ada nggak Coach? Belum juga Pak. Apa?
Screen-nya. Oh Nah, ya, masuk. Udah, Udah ya? aman. Udah. Oke. Terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang tadi yang agak missing, yaitu bicara tentang marketing. Ada nggak tadi yang jawab marketing? Belum ya? Belum. Oh ya, belum ya. Oke. Oke. Kenapa kita bicara ini satu hal yang sangat penting yang tadi terlewatkan? Kata marketing sendiri kan asalnya dari kata market, berarti pasar, ya. Pasar tempat di mana para customer, para pengguna, para pembeli. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah bisnis, orientasi kita adalah pasar, para pembeli, para pemakai. Betul nggak? Nah, kalau kita tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan, apa yang sebenarnya dicari orang, yang ingin dibeli orang, maka dia akan terjebak kepada kita akan cenderung membuat saja, tapi tidak berpikir laku nggak ya gitu. Kita akan masuk ke dalam perangkap saya menjual apa yang saya bisa buat. Seharusnya kita harusnya membuat atau mengadakan apa yang saya bisa jual. Dari mana saya tahu bisa bahwa barang itu bisa dijual? Atau saya bisa menjualnya, yaitu kalau saya ketemu para pembeli. Upaya untuk bisa mengetahui para pembeli namanya marketing. Oke, simpelnya begitu. Untung Pak Adu nggak jadi kirim kapal selam ya Pak. Ya, mantap. Kapal selam itu maksudnya ini ya, pempek. Pempek kapal selam, bukan kapal selam yang untuk bertempur. Oke, saya coba untuk berbagi ya sedikit aja beberapa prinsip. Teman-teman, ini dasar yang kita harus pahami. Sering sekali orang kalau nggak punya dasar yang membuat dia selalu melakukan sesuatu yang ini kan masih banyak yang dikotomis, masih banyak yang pikir kenapa sih misi harus bisnis, kenapa sih kalau bicara keuntungan kok kayaknya nggak enak kalau bicara di pelayanan gitu ya. Kata profit itu sering sekali dianggap sebagai sesuatu yang bukan apa ya, dunia pelayanan, dunia misi ya. Tidak heran kemudian seorang teman konsultan pajak dia bilang, ngapain sih yayasan kalian bayar pajak? Kan namanya yayasan non profit, ya udah nggak usah ada untung, dihabisin aja. Saya bilang, loh, kenapa yang sosial selalu dianggap tidak perlu beruntung, tidak perlu profit? Nah, padahal sebenarnya untuk menjadi sustainable dia harus profit. Melakukan bisnis dengan cara Tuhan ini bukan sesuatu yang cara pendek ya atau cara singkat supaya lebih banyak untung, dan kita juga enggak selalu supaya kemudian lebih terlihat ya kesalahan-kesalahannya. Pada saat kita lagi menggunakan uang itu sebenarnya kita sedang berbisnis. Karena uang itu konsekuensinya adalah ada manfaat dan ada transaksi ya untuk manfaat itu. Tapi kalau kita bicara tentang bisnis dalam terang firman Tuhan, dalam konteks yang benar, kita harus melakukan keuntungan-keuntungan itu secara jujur. Semua yang kita gali, semua yang kita dapatkan itu adalah cara-cara untuk memuliakan Tuhan. Dan ini merupakan hal yang sangat esensial dalam bisnis. Bukan saja bisnis dalam pengertian sekuler, ya, tapi apapun namanya, baik yang kita lakukan di dalam ruang lingkup pelayanan, misi dan seterusnya, gereja, maka profit yang kita dapatkan itu harusnya untuk memuliakan Tuhan.
Jadi nggak ada masalah kalau gereja kemudian beruntung. Nggak ada masalah kalau gereja kemudian punya saldo yang plus tiap tahun, yang grow tiap tahun. Apa yang masalah di situ? Nggak ada kan? Nah, ketika itu menjadi satu income, ketika satu gereja membangun sebuah usaha yang sifatnya objek pajak, kenapa kita nggak laporkan itu sebagai keuntungan? Kita harus honest, harus jujur. Oke? Di dalam Yesaya 48 ayat 17 dikatakan, I'm the Lord your God, who teach you to profit, who leads you in the way you should go. Tuhan sendiri mendeklar bahwa dia akan mengajarkan kita bagaimana kita mendapatkan manfaat, keuntungan, yang kalau bisnis itu dikonversikan dengan apa? Rupiah, atau dikonversikan dengan cash, dikonversikan dengan uang. Ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita memahami ini, maka kita harus bisa melihat bagaimana usaha kita itu dalam entrepreneurship harus memberikan keuntungan. Kalau bukan keuntungan, kita bukan bisnis. Anda bisa menjadi langsung dalam berbisnis atau Anda bisa menjadi yang indirect. Oke. Yang sebelah kiri itu saya berhubungan dengan seorang pastor. Dia mendapatkan manfaat termasuk dalam bentuk profit dari proyek sosial yang dia kembangkan di salah satu daerah di NTT. Dia membina ratusan hektar petani-petani kelor, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari sana. Terus orang bertanya, loh kok pastor ngambil keuntungan? Gitu ya. Di sebelah kanan itu adalah orang yang benar-benar berbisnis. Tapi yang dia bisniskan adalah satu produk yang selama ini dikuasai oleh tengkulak, yang selama dikuasai oleh mafia pakan, apa namanya, klan ya, ya kita tahu lah ada hal yang suka menahan pakan ternak dengan upaya menaikkan barang. Nah, dia kemudian menstok ya barang-barang pakan-pakan tertentu supaya tidak ikut terimbas dari kenaikan harga yang sangat fluktuatif, tapi kemudian dia tetap mengambil keuntungan. Karena dia tahu petani itu, apalagi di NTT sana, teman-teman, babi itu setiap tahunnya bisa minus defisit sekitar 700.000 ekor setahun. Babi loh, ya. Nggak ada adat di NTT bisa berjalan tanpa babi. Tapi kok rasanya petani-petani di sana itu nggak bisa sejahtera. Dia lalu berbisnis. Apakah dia sedang memanfaatkan kesusahan para petani babi di sana? Oke, tentu saja tidak, ya, karena dia menolong ketersediaan pakan dan dia bisa membantu mereka dengan harga yang baik tanpa harus mengijonkan. Nah, kalau gitu, siapa yang paling tahu kebutuhan pasar, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang paling tahu kebutuhan pasar? Apakah seorang pebisnis? Apakah seorang business trainer, business coach? Siapa yang paling tahu? Apakah seorang pendoa karena dia bisa mendapat hikmat? Sorry. Saya nggak boleh ngomong itu. Intinya gini loh. Ada satu posisi yang paling tahu kebutuhan pasar. Siapakah itu? Ada yang boleh ini chatting? Nah, kalau ini yang akan dikirim nanti bukan kapal selam ya Pak Adu ya? Apalagi Pak, yang bisa dikirim dari Palembang Pak? Belum tahu. Mikir-mikir dulu. Mikir dulu. Oke, Pak Bagus bilang pebisnis langsung. Tetot, salah. Siapa yang paling tahu kebutuhan pasar? Ayo. Silakan teman-teman. Ayo, silakan kasih jawaban.
Bisa chat. Pak Herman boleh. Putu, Melia, lewat chat Apa-apa. aja, nggak apa-apa. Tebak-tebak buah manggis aja. Siapa tahu benar. Dapat hadiah dari Pak Adu. Ya Pak Adu ya. Pembeli coach, pembeli. Pembeli. Oke. Siapa jawab ini? Melia. Melia. Ya. Melia benar. Betul sekali. Yang paling tahu kebutuhan pasar adalah pembeli. Pembeli atau customer. Ya kan? Dia yang paling tahu kebutuhan pasar. Karena dia memakai. Maka kalau teman-teman sadar itu, teman-teman akan mengerti kenapa sih orang bilang mesti customer oriented. Kenapa sih mesti melakukan upaya-upaya yang selalu berorientasi kepada customer. Karena mereka yang paling tahu. Di dalam misi pun sebenarnya mirip seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin bermisi ke satu tempat, siapa yang paling tahu platform apa yang paling cocok? Ya komunitas itu sendiri. Sehingga mereka nanti ketika kita datang itu bukan hanya karena kita yang mau datang, tapi mereka yang minta. Ya kan? Misalnya mereka mengatakan bahwa kami punya masalah yang kritis, kami punya masalah yang besar. Kalau kita sama-sama tadi agree bahwa Anda butuh, oke, saya juga setuju Anda butuh itu, maka saya akan sediakan kebutuhan pelayanan itu. Ada banyak pelayanan tidak sustainable karena yang dia kerjakan itu tidak diminta atau tidak dibutuhkan. Mungkin masyarakat masih ada blind spot-nya, tapi paling tidak ketika kita hadir, mereka bisa melihat kehadiran kita itu memang sesuatu yang mereka butuhkan, selama ini mereka cari-cari. Nah, itu pastinya sesuatu yang kritikal dan sangat besar. Ya, kalau nggak dipenuhi, maka itu akan berdampak pada satu masalah. Pastilah yang mereka butuhkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Local base-nya harus jelas gitu. Hari Minggu kemarin saya dikunjungi oleh murid saya. Saya senang banget. Jauh-jauh gitu ya, datang dari ujung Sulawesi utara sana, datang. Wah, teman-teman, waktu mereka cerita, akhirnya salah seorang ngomong gini, ya itulah ya, kita udah lama nggak di coach, kita melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah kita pikir yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuatu yang diminta oleh masyarakat. Ternyata itu cuma baru ide kreatif kita. Karena waktu saya tanya, apa yang membuat Anda yakin masyarakat minta? Ternyata yang membutuhkan itu bukan masyarakat itu, tapi ide di internet, ide di YouTube. Waduh, orang-orang di YouTube itu ada di mana yang membutuhkan barang itu, produk itu? Kayaknya sih nggak ada di daerah itu, dia bilang. Lalu gimana dong? Akhirnya mereka merubah platform mereka, teman-teman. Nah, kita tuh jangan berpikir gini loh. Memang informasi sekarang itu luas banget ya, gampang banget didapatkan. Tapi kalau kita nggak berorientasi kepada lokal, nggak berorientasi kepada apa yang sebenarnya masyarakat yang kita jangkau itu butuhkan, kita akan terjebak kepada wacana yang terlalu luas dan akan menjadi ilusi. Oke? Waktu kita bikin bisnis model itu kan, teman-teman kan selalu bilang, apa sih value proposition-nya? Masih ingat ya? Apa sih yang kita nilai yang kita ingin jual kepada pasar yang buat orang tertarik? Oh, kita bilang bahwa mereka perlu barang yang murah. Contoh ya, perlu barang yang murah,
dan mudah didapat. Lalu kemudian siapa itu? Oh, customer-nya banyak. Wah, dia sebutkan 1, 2, 3, 4. Lalu kan setelah value proposition, ketemu customer, ada apa tuh di antara value proposition dengan customer? Ada channel, ada jalur. Kalau jalurnya YouTube, informasi mereka itu ternyata orangnya ada di luar pulau, pertanyaannya adalah mereka bisa nggak menemukan customer itu, berhubungan dengan customer itu, atau justru sebenarnya mereka nggak punya kemampuan untuk bertemu dengan customer-nya. Akibatnya apa, teman-teman? Jadi cost yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita bicara customer, kalau kita bicara siapa yang membutuhkan, maka kita harus bisa punya alat, cara, media untuk bertemu dengan customer. Paling tidak barang kita harus kita yakinkan sampai kepada customer-nya dengan cara yang masih menguntungkan. Oke? Nah, teman-teman, abang saya selalu bangga kepada bilang, saya bikin anggrek itu nanti satu saat pasti akan laku, tapi sudah 13 tahun dia kerjain anggrek, belum ada satupun yang dia beli, yang dia jual. Beli terus ya, dia punya duit ya nggak apa-apa sih, ya. Tapi dia belum tahu. Tapi banyak sekali informasi yang didapatkan dari internet. Oke, dia nggak bisa menemukan channel itu. Oke, ini hal yang kita lihat dalam misi ya. Oke. Baik di dalam misi maupun dalam bisnis, kita harus berpikir customer oriented. Oke, itu konklusinya. Nah, tadi udah disinggung ya, dasar dari kita melakukan marketing itu adalah adanya plan, adanya perencanaan bisnis. Di mana posisi marketing plan? Perencanaan marketing pemasaran. Itu ada di poin kelima. Teman-teman nggak bisa bikin rencana pemasaran kalau nomor 1, 2, 3, 4 belum dikerjakan. Sesekali orang berpikir, wah yang penting saya jualan aja, yang penting saya nawarkan aja. Harusnya ngerti dulu, ya kan? Bisnisnya itu apa, dasar-dasar bisnisnya, baik produknya apa, perilaku pasarnya apa, dan seterusnya. Dia sudah punya perencanaan dari segi angka-angka, berapa nanti keuntungan yang dia bisa dapatkan, atau rencanakan, berapa nanti kira-kira modal yang dia butuhkan. Dari itu dia bilang, oh berarti dengan modal segini, maka perencanaan marketingku harusnya bisa lakukan strategi A, strategi B, atau C. Oke? Jadi teman-teman kalau mau bicara marketing, teman-teman nggak bisa lakukan kalau kita nggak menjawab 1, 2, 3, 4. Baru berdasarkan perencanaan marketing itu, kita merencanakan sumber daya manusianya. Kita merencanakan keuangannya. Bagaimana pengaturan keuangan? Ya kan? Sumber uang itu dari mana? Apakah kita akan menggunakan pinjaman? Apakah kita akan menggunakan sistem koperasi, ekosistem ya, bisnis ekosistem dan seterusnya. Oke. Nah, waktunya tinggal 1 menit lagi, saudara. Lebih rincinya, kalau mungkin perencanaan marketing itu, perencanaan penjualan, kita harus tahu 4 poin ini. Supaya jangan nanti kayak berperang, masuk ke medan pertempuran, tapi nggak tahu itu pertempurannya seperti apa. Kita harus tahu siapa kompetisi kita. Kalau kita nggak tahu siapa kompetisi kita, itu belum mantap itu perencanaannya. Paling tidak kita bisa bilang, nggak ada kompetitornya Pak. Sudah, ya kan? Tapi benar nggak kita nggak punya, atau kita nggak tahu? Ya. Lalu kita juga harus tahu apa competitive advantage-nya, apa keuntungan-keuntungan yang kompetitif. Misalnya seperti ini,
Kalau kita masih bicara tentang main di harga, maka itu ciri-ciri dari produk kita ataupun ciri-ciri dari perencanaan bisnis kita itu nggak punya competitive advantage, nggak punya keuntungan yang kompetitif. Kalau kita masih main di harga, orang bisa bayar berapa aja. Kalau dia tahu bahwa ini bermanfaat bagi dia, dan kalau dia dapat ini, dia bisa lebih menguntungkan dibandingkan produk-produk lain. Nah, apa itu keuntungan-keuntungan itu? Nyampe nggak nanti ke customer? Bagaimana caranya supaya itu nyampe ke customer? Ya, kenapa mereka harus pilih punya barang kita? Ya kan? Kok nggak barang orang lain? Gitu. Yang ketiga, apa sih yang akan menjadi biaya supaya kemudian kita bisa menguasai lebih luas pasar kita, market share kita? Tahu nggak kita bahwa kita menjual situ kira-kira memenuhi 1/10 dari kebutuhan pasar? Nggak tahu. Nah, bagaimana kita bisa tahu mau invest berapa? Gitu kan? Berapa kita harus keluarkan duit? Jangan-jangan waktu kita mau keluarkan duit, ternyata pasarnya udah mentok. Kita harus tahu berapa cost, berapa biaya untuk mendevelop dan menumbuh kembangkan market share apa. Misalnya market share segini, di sana butuh 10, kita misalnya 3, maka market share kita adalah 3/10, kira-kira gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, how will you secure ongoing and growth business? Dalam perencanaan marketing, kita harus benar-benar memastikan bahwa perjalanan bisnis kita itu dan pertumbuhan bisnis kita itu kita bisa pahami dan tanggung jawab. Secure, karena apa? Nyaman, tenang, kenapa? Kita udah mempunyai berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Kita udah memperhitungkan resiko-resikonya. Gitu. Kalau nggak jalan plan A, maka plan B akan masuk. Sampai plan C uangnya masih cukup. Berapa lama? Sekian lama. Kita harus tahu. Jangan sampai bisa memulai, tapi kemudian mengakhirinya nggak bagus. Oke, teman-teman, pada prinsipnya marketing itu nilai-nilainya hanya di situ. Tapi bagaimana nanti kita akan lihat bahwa tujuan marketing itu adalah profit. Nah, bagaimana nanti kita akan melihat di area-area mana marketing harus berperan supaya kemudian profit itu diperoleh. Kadang-kadang orang suka mikir gini, saya pengen profit sekian, tapi how to? Bagaimana melakukannya? Di area mana saya harus mengimprovisasi? Di area mana saya harus bisa melakukan marketing saya? Di Business Talent Singapura, tempat saya belajar dan juga beraktivitas, ada 273 strategi marketing. Yang mana yang cocok? Teman-teman, 4 poin ini akan kita lebih dalamin lagi nanti di sesi berikutnya. Ya, kita akan dengar dulu kesaksian ya Pak Du ya. Ya Pak Bambang. Pak Bambang. Hal-hal yang tadi udah kita dengarkan. Skema Silakan logistik. Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Iya Pak, sorry internet saya low. Oke, Saya bisa Bapak. dengar dengan baik. Oke, baik. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Iya, kayaknya saya punya video masih tertutup ya, sorry. Ya, yang saya mau saksikan di kesempatan malam hari ini adalah bahwa yang pertama sangat mungkin bagi kita para pelayan Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam melakukan entrepreneurship ya, melakukan satu bisnis untuk mendukung pelayanan kita. Yang ya saya perkenalkan dulu, nama saya Ignatius Bambang, saya seorang konsultan, seorang coach, ya seorang dosen yang mengajar di STTJFD Jakarta, dan saya juga seorang
pelayan Tuhan, bagian dari staf pengembalaan yang melayani di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat City of Destiny Jakarta. Ya, ya singkatnya kami di gereja, ya para jemaat pekerja, jemaat dan pekerja, kami melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari pelayanan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kami menjalankan bisnis. Halo Pak Bambang. Pak Bambang. Suaranya tidak terdengar Pak Bambang. Menurut kami cukup aktif memberikan edukasi, ya Bapak Ibu Saudara, memberikan edukasi untuk komunitas-komunitas Kristiani maupun komunitas-komunitas non Kristiani, ya. Jadi edukasi yang kami lakukan itu adalah bagaimana menolong komunitas-komunitas itu melihat peluang bisnis yang ada, ya, dan kami fokuskan peluang bisnis yang kami edukasikan, yaitu yang pertama adalah bisnis suplementasi, di mana kami juga menjadi pelaku di situ. Lalu yang kedua itu adalah marketplace, ya, yaitu kami punya platform yang namanya Kemah Logistik. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Tokopedia, ya, di Shopee, atau di Bukalapak kalau saya tidak salah, ya, namanya Kemah Logistik. Nah, saya sangat menyetujui apa yang Coach Arison baru saja sampaikan, bahwa kita tidak bisa sekedar melakukan bisnis Suaranya Coach. juga perlu mendapat perhatian, yaitu bahwa kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan pasar, ya. Kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan pasar. Salah satu contohnya itu adalah ketika kami melakukan marketplace, ya, Kemah Logistik itu, yang menjadi kemampuan utama yang menjalankan bisnis Kemah Logistik itu adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan gadget, ya, seperti aksesoris handphone, ya, lalu berjualan handphone sendiri, ya, lalu kemudian kabel, ya, USB, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika pengalaman berjualan offline barang-barang itu pernah berhasil, tapi ternyata ketika dilakukan secara marketplace untuk Kemah Logistik itu kurang berhasil, ya, artinya penjualannya ada, tapi tidak cukup banyak, ya, omsetnya, gitu. Nah, rupanya seiring berjalannya waktu, yang paling banyak orang pesan dari kita itu adalah Pampers, ya, popok, gitu. Itu tinggi sekali, ya, sehingga saat ini Kemah Logistik kami memberikan perhatian, memfokuskan pada bagian itu, ya. Mengingat waktu, di akhir saya hanya mau menyemangati Bapak Ibu Saudara peserta kelas CML ini untuk menekuni proses pembelajaran yang dilakukan lewat pelatihan ini, ya, menyerap semua, pelajari semua, dan mulai gali apa yang bisa Anda lakukan, ya, dan juga segmen pasar apa yang akan Anda sasar. Nah, itu harus dikombinasikan sedemikian rupa supaya hasilnya baik, memuaskan, konsumen
terlayani dengan baik, dan yang pada akhirnya ada sekelompok orang yang bisa kita jangkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Arison, Pak Adu, Coach Kiat. Terima kasih Coach Bambang yang diberikan. Ya, mungkin Tuhan memberkati. Karena Coach Bambang ada pelayanan jam 7, ada baiknya bisa nggak ya agak tambah 5 menit. Mungkin ada di antara kita yang mau bertanya soal kemah logistik atau strategi apa untuk idenya di Bali atau di Makassar. Ayo, ada nggak? Saya mau tunggu dulu sebelum kita istirahat. Ada yang mau bertanya? Karena Coach Bambang akan meninggalkan room ini. Ada pelayanan ya, Coach Bambang ya. Oke, ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Oke, Pak Bagus. Saya sedikit, mohon izin. Ya, silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas pengalamannya, Pak Bang. Ya. Saya ingin tanyakan, udah saya kepoin sih, lumayan juga terjual. Saya lihat di logistik. Nah, itu kan terpacu dari kebutuhan market, begitu ya, Pak Bambang. Iya. Ya, yang saya ingin tanyakan, jika berkompetisi di marketplace seperti Tokopedia itu kan lumayan susah juga. Apakah itu menggunakan sistem ads juga? Hanya itu aja pertanyaan saya. Sistem ads ya. Kita mengikuti regulasi sih, ya. Kita mengikuti regulasi yang memang diterapkan oleh pihak marketplace, ya. Jadi kalau misalnya mereka sedang ada promo, ya, umumnya Harbolnas lah begitu. Ya, Harbolnas 11, 22 sampai 12 gitu. Nah, itu ya kita ikuti, kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin gitu. Dan itu salah satu keuntungan juga sih untuk kita pelaku pasar di situ. Jadi selamat sore Pastor Bambang. Oh, sorry. Selamat sore Kak Felis. Iya. Kelasnya sudah dimulai. Iya. Oke, jadi ya mungkin kelihatannya dari teman-teman yang melakukan melakukan di kemah logistik itu, mereka ikut juga ads kalau nggak salah, Pak. Nanti saya tanyakan ya lebih pasti lagi. Soalnya saya penasehat di situ. Ya, bukan pelaku. Oke, baiklah ya, cukup ya, karena waktunya sudah singkat. Makasih Pak Bagus untuk pertanyaannya. Oke, Coach Bambang, makasih banyak ya. Kita berikan applause dulu dalam reaksi ya. Kita berikan applause dulu untuk Coach Bambang. Oke, thank you ya Coach Bambang. Ya, Tuhan memberkati ya Coach. Kalau misalnya ada yang mau pengen tahu kemah logistik, bisa searching di Tokopedia. Ya, bisa japri ke saya. Ya, nanti saya akan juga. Kalau mau tanya bisa. Kalau mau jadi reseller ya atau dropshipper itu juga bisa. Kami ada beberapa tempat, yaitu di Sumatera Utara, lalu ada juga di Wonosari, ya. Sempat ada di Denpasar, tapi saya nggak tahu sampai sejauh ini seperti apa. Baik, terima kasih Pak Adu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya, Coach Bambang. God bless ya. Baik, kita akan istirahat ya. Nanti kita istirahat sampai jam 19.20. Ya, 19.20. Baik, terima kasih semua. Dan Coach, silakan Coach. Oke. Oke, kita bertemu lagi teman-teman. Ada yang sudah makan? Atau baru minum aja? Baik, teman-teman. Apa yang paling teman-teman ingat soal marketing dari pemaparan tadi? Boleh ada yang sharing? Waduh, pasti dari tadi suara saya nggak dengaran ya Pak Adu? Gimana? Kedengaran lah, Coach. Kedengaran. Enggak lah. Buktinya ada yang baru gabung kok, Pak Dodi baru gabung.
Ya, malam Pak Dodi. Selain Pak Dodi deh, teman-teman yang lain. Ya, Paling teman-teman ingat dari tentang marketing. marketing sesi 1. Silakan. Iya. Oh, ini. Nah. Bagus atau Maria atau Melia, Endro, Putu, silakan Pak Pendeta Herman, silakan. Gak apa-apa, ayo ngomong aja teman-teman. Ya, jangan takut salah. Bisnis tuh nggak takut salah. Seorang bisnismen tuh risk taker kan? Iya. Soal saya udah kelihatan Pak Du. Ya, kelihatan. Ayo teman-teman, yuk. Saya ingin seperti anjing ini, memberikan telinga dulu. Apa yang paling teman-teman ingat tentang marketing? Jadi saya Pak, yaitu bagaimana ketika kita mau jualan kita itu laku atau apa begitu Pak, supaya ya jualan kita laku itu bagaimana cara marketing kita itu yang baik Pak. Kita harus punya jiwa marketing yang bisa kayak mengajak bahwa ini loh produk saya bagus gitu Pak. Oke. Itu Pak sejauh ini. Baik. Apalagi, ayo teman-teman yang lain. Kalau menurut saya tadi kebutuhan pasar, Pak. Apa yang menjadi kebutuhan pasar? Bagus sekali. Marketing, apa yang menjadi kebutuhan yang pasar butuhkan? Oke. Jadi bicara marketing adalah mengetahui kebutuhan pasar. Oke ya. Nah, dengan demikian saya jadi berarti tadi mikrofon saya berjalan dengan baik. Mic-nya jadi kedengaran semuanya. Baik. Nyambung tadi yang baru saya sampaikan tadi. Kalau marketing itu bicara tentang mengetahui kebutuhan pasar, terus bagaimana dong caranya? Supaya kita tahu. Ya kita harus mendengarkan pasar. Ya kan? Jangan mendengarkan feeling kita saja. Jangan mendengarkan ide kita saja. Jangan mendengarkan pendapat orang lain yang mungkin nggak ngerti sebenarnya. Dia mungkin ada di Amerika sana, tapi kita yang di Indonesia, kita nggak mau dengar market di Indonesia. Nah, teman-teman, kita harus mendengar, listen to the market. Mungkin beberapa udah pernah nonton video ini. Saya ulang lagi ya. Ini saya sangat terharu dan terinspirasi dengan video ini. Oops. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 ไอ
ไอติมสับปะรดไหมคะ แม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญา Oke, teman-teman, ini juga mungkin pernah ada yang dengar ya. Tapi dari cerita tadi video saya ada insight baru. Saya punya seorang mentor yang merupakan coach. Saya mikir kalau dia nggak ada, dari mana saya bisa belajar tentang bisnis lagi? Video tadi memberikan saya inspirasi. Ada seorang guru, seorang mentor yang akan terus ada selama bisnis ada, yaitu pasar. Jadi mari terus-menerus mendengarkan dan memperhatikan apa yang terjadi di pasar, supaya kita punya marketing yang baik. Ya, kalau kita bicara marketing, maka sebenarnya riset membuktikan terjadinya transaksi itu 80% karena emosi, bukan karena logika. Salah satu faktor, salah satu unsur logika adalah harga. Jadi kalau teman-teman masih terus-menerus bermain di harga, teman-teman bermain di 20% potensi terjadinya transaksi. Ini cerita ya mungkin juga udah pernah dengar, seorang istri, seorang suami cari-cari mobil setelah menemukan apa yang cocok teknologi dan segala macam, supaya kemudian menyenangkan istri, menyenangkan hati istri, dia ajak istrinya ke showroom, istrinya malah pilih mobil, dia bilang, aduh Pak ini kayaknya putih kurang cocok deh, cepat kotor, gimana kalau kita beli warna merah? Suaminya pusing, capek-capek seharian cari, ujung-ujungnya istrinya nggak setuju, dan seorang marketer yang baik, ya dia bilang, oh ada Pak, sebenarnya mirip yang sama, tapi warna merah. Betul, cuma merek beda, sedikit lebih mahal, dan seterusnya. Kira-kira logika suaminya yang selama ini mencari mobil tentang teknologinya, kecepatannya, tentang efisiensi, dan segala macam, kalah. Karena dia ingin membahagiakan istrinya. Akhirnya dia beli mobil merah. Walaupun mungkin mobil merah lebih mahal, nggak cukup uangnya, kredit nggak apa-apa, ya kan, utang nggak apa-apa, yang penting membahagiakan istri. Membahagiakan istri itu masuk logika nggak sih? Itu perasaan ya. Teman-teman, itu cerita yang sering sekali kita temukan sebenarnya di pasar. Bagaimana pabrik rokok itu tidak mengatakan rokok, tapi mereka menciptakan sensasi supaya emosi orang mengenal ini barang apa namanya. Kejantanan untuk Marlboro dan seterusnya, adventure untuk Jarum dan seterusnya. Ada banyak sekali mereka mengeluarkan emosi-emosi supaya pada orang mikir kalau saya merokok ini, saya jantan, saya petualang. Itu emosi semua, ya kan? Data tentang berapa banyak orang mati karena merokok, berapa banyak nikotin, kadar nikotin segala macam mereka nggak peduli. Ya,
Jadi apa yang membuat orang membeli? Emosi. Emosi mendorong orang membeli, logika membenarkannya. Emosi itu penampilan, kepuasan, kebanggaan. Sekarang kapan lagi? Ya, hal-hal yang mendesak, lagi tren, ya, dia bicara tren. Kalau beli ini rasanya untung sekarang, kalau nanti jadi rugi, kurang beruntung. Wah, ini pelayannya sangat menghargai saya. After sales produknya, after sales servisnya bagus banget, saya dihargai. Itu kalah. Itu bisa mengalahkan kualitas, harga, lama pakai. Sekarang kalau orang beli mobil, dulu orang beli mobil pinginnya punya ketahanan yang panjang sekali. Sekarang nggak gitu. Tiap tahun bisa muncul mobil baru. Kenapa nggak mikir? Udahlah, tiap tahun beli aja. Atau tiap 2 tahun. Yang penting tren. Dan kita bisa tukar tambah. Anggap aja seperti nyewa mobil. Teman-teman, emosi itu mendorong orang membeli. Logika membenarkannya. Oke? Jadi kita perlu mendesain nggak? Perlu. Kita perlu mendesain. Supaya dengan desain kita itu clear apanya. Siapa kita, apa yang kita jual, apa yang kita yang perlu kita lakukan supaya men-attract orang, menarik perhatian orang, apa yang kenapa orang membeli mau berhubungan dengan kita, kenapa mereka merasa bahwa aku punya manfaat-manfaat yang banyak. Sepanjang teman-teman tidak memahami manfaat-manfaat atau keunggulan-keunggulan dari produk teman-teman, Anda akan kesulitan di dalam mendesain ataupun di dalam mempromosikan produk Anda. If you can touch the heart, you can get the pocket. Itu prinsip marketing di Singapura, di Simlim. Saya pernah mengalami waktu saya magang dan belajar di sana, bagaimana cara orang-orang para penjual SPG dan para sales dari toko-toko di Simlim Center yang Singapura sana, jual komputer dan handphone dan lain-lain itu, kamera, mereka sangat memperhatikan perasaan-perasaan dari calon pembelinya. Dari mana asal Anda, pakaian Anda bagus sekali, Anda cocok sekali pakai handphone ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya udah senang masih dihargai, maka dia bisa menawarkan hal-hal yang dia cari. Teman-teman, perlu pendekatan seni? Yes, tentu. Supaya akhirnya orang merasa menarik. Perlu rayuan? Ya, tentu saja perlu rayuan. Tapi bukan rayuan pulau kelapa ya. Perlu membuat orang merasa egonya itu dihargai? Ya, tentu saja teman-teman. Ini cuma Bapak loh yang pakai. Ini limited edition. Coba bertanya sama wanita-wanita sekarang yang lagi ini. Ya. Kalau dia bilang limited edition, waduh rasanya dia paling hebat. Karena cuma orang-orang tertentu yang dapatkan. Egonya muncul. Atau cara-cara sifatnya membangkitkan rasa mendesak. Beli sekarang, dapat 2. Beli 1 dapat 2. Hanya untuk tanggal sekian. Early bird. Apalagi tuh kata-kata yang suka mendesak. Yang merasa bahwa waduh ini rugi banget kalau saya nggak lakukan transaksi sekarang. Padahal kalau lihat di TV shopping itu ya, hanya untuk 10 penelpon pertama. Ya ampun, minggu depan dia bikin lagi. Hanya untuk 10 penelpon pertama. Nah, teman-teman tuh apa tuh? Membagikan rasa mendesak. Oke. Cara-cara itu, teman-teman, itu dipakai di mana? Ya kan? Cara-cara itu dipakai di mana? Semua bisnis itu ujung-ujungnya harusnya profit. Betul nggak? Kalau nggak profitable ya bukan bisnis. Supaya bisnis profitnya bagus, maka dia membutuhkan apa? Revenue atau omset atau jumlah penjualan. Ya. Belum keuntungan, profit keuntungan. Tapi
jumlah jualannya berapa, pemasukannya berapa. Nah, supaya omsetnya gede, ya dia harus punya jumlah pembeli yang cukup. Karena dari mana revenues kalau nggak ada customer? Nah, kadang-kadang orang suka bilang gini, Pak, naik customer, ya kan? Tambah customernya, gitu. Supaya profitnya gede, perbesar omset. Supaya omset gede, tambah jumlah customernya. Betul. Tapi tahu nggak teman-teman? Jumlah customer, omset, dan profit itu area-area yang nggak bisa diapa-apain. Betul nggak? Kenapa dia nggak bisa diapa-apain? Karena dia adalah hasil dari sebuah strategi-strategi, hasil dari sebuah cara-cara. Kalau Anda pingin supaya, sorry, ini macet. Kalau Anda ingin supaya profitnya gede, maka omset harus ada apanya? Marginnya, betul kan ya? Tahu margin kan? Jadi margin itu katakanlah selisih dari ongkos produksi ya terhadap harga yang dijual. Kalau harganya 100, kita bikin modal kerja kita 50, maka marginnya kira-kira 50 kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ingin menghasilkan profit, maka harus ada margin. Karena jangan terpesona dengan jumlah omset. Nggak taunya marginnya tipis banget. Udah tipis, tapi kemudian tuh bukan untuk para investor, tapi para pekerja semua. Ya. Bagaimana supaya revenue-nya, supaya omsetnya naik? Maka dia memerlukan apa? Customer yang membeli beberapa kali, berapa banyak customer beli, dan setiap kali beli itu kira-kira rata-rata berapa sih keluar duitnya gitu. Kalau teman-teman perhatikan di fried chicken kan, coba deh perhatikan itu di tempat-tempat lain rumah makan, kan selalu ditawarin ya. Misalnya, Pak, kalau belanjanya, kita kan tahu belanja kita 50.000 misalnya. Rencana 50.000, tapi si itunya pinter. Dia bilang gitu, Pak, kalau belanjanya 60.000 dapat bonus ini. Nah, itu cara membuat yang tadinya rencana kita itu 50.000 menjadi 60.000. Ya kan? Atau dengan cara lain dia bilang gini, Pak, kalau Bapak beli supaya datang lagi gitu ya, kalau Bapak mau beli lagi, nah Bapak bisa gratis loh Pak di hari Jumat. Di situ ada diskon apa segala macam, atau di sana ada hadiah-hadiah tertentu. Gitu. Sehingga yang tadi kita mungkin sebulan cuma mikir di fried chicken itu makan cuma sekali ya. Tapi sebulan bisa makan itu 3 kali di sana, di hari-hari tertentu. Contoh misalnya dulu saya pernah dapat kalender. Jadi kalender diskon, hari-hari tertentu selama setahun. Teman-teman pasti kalau pernah dengar promo ini ya. Dia bilang, Pak, karena Bapak belinya lebih dari 100.000, Bapak dapat kalender. Nah, kalau Bapak perhatikan kalender ini, di situ ada tanggal-tanggal di mana Bapak dapat diskon atau dapat bonus-bonus. Wah, dia ngatur saya teman-teman kapan saya harus beli gitu ya. Sehingga mungkin setahun saya jadi mikir-mikir, bisa jadi sebulan bisa lebih dari 2 ya, kalau 12 bulan bisa 24 kali saya ke sana. Contohnya gitu. Nah, itu jumlah dari transaksi. Gimana membuat orang yang cuma mungkin 1 kali mencoba, tapi kemudian dia
bisa berkali-kali karena merasa diuntungkan. Misalnya member get member, gitu kan? Nah, bagaimana mendapatkan customer? Untuk mendapatkan customer, teman-teman perlu 2 area. Yang pertama, jumlah dari calon pembeli atau prospek atau leads. Bagaimana mempunyai jumlah calon pembeli atau prospek yang banyak? Itu bisa dikerjakan. Oke. Nah, dari sekian banyak orang yang tahu, yang pingin, berapa sih yang jadi beli? Jadi rate ataupun angka konversinya itu dari yang mau menjadi ini itu namanya conversion rate. Saya tuh setiap kali hubungi 10 orang dapatnya 2. Oh, berarti conversion rate-nya 20% ya, atau 0,2. Kayak gitu. Benar nggak sih? Iya ya, 2/10. Oke. Nah, bisa nggak itu dinaikkan? Bisa. Itu. Number of leads bisa nggak dinaikkan? Bisa. Conversion rate-nya bisa? Bisa. Supaya kemudian number of leads-nya itu dikali conversion rate akan menghasilkan jumlah customer. Jadi ini ibaratnya gini teman-teman. Nah, terus jumlah customer dikali number of transaction, dikali dengan average dollar sell, ya, rata-rata pembelian, itu menghasilkan revenue. Dan revenues dikali margin menghasilkan profit. Kadang-kadang ini saya lihat orang ya, kalau bikin marketing plan itu seperti gini teman-teman. Waktu dia mau dari Bogor mau ke Jakarta, dia tahu dia mau ke Jakarta. Semua orang tahu, dia kasih tahu, saya mau ke Jakarta. Tapi lewat kilometer berapa dia nggak tahu. Mungkin nggak pernah perhatikan karena selama ini disupirin aja. Kan gitu. Nah, teman-teman dalam cara kita meningkatkan profit bisnis kita harus bisa mengukurnya dengan ukuran yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketika kita rugi, sekalipun rugi, kita puas. Kenapa? Karena kita sudah nggak tahu lagi mana yang menjadi kesalahan kita. Itu berarti faktor X lah kata orang kan gitu ya. Yang paling nyeseknya tuh gini, saya malas memperhitungkan bahaya dan risiko dari perencanaan saya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saya menyesali. Sebenarnya seandainya aja saya berhitung dengan lebih baik, mungkin saya nggak akan begitu. Saya Pak Adu pernah bisnis ikan dulu. Patin ya Pak Adu ya? Patin atau apa dulu ya? Nah, patin. Pak Adu invest berapa waktu itu Pak? Lupa ya. 3 jutaan kali ya. Hah? 3 jutaan ya? Saya 3-4 juta. 3 jutaan. Tiba-tiba teman-teman itu ada parasit. Saya dapat informasi yang salah. Dia bilang patin itu makannya itu dia mirip kayak lele. Makannya itu ini aja ayam mati tiran gitu ya, ayam tiran. Ayam yang sudah mati itu bangkai-bangkainya jadi jangan makan. Saya tanya, ini tuh 10.000 ekor berapa kilo? Wah, 1 kintal, Pak. Buset. 1 kintal tuh saya pikir banyak. Katanya, enggak kecil tuh, Pak. Katanya. Datang tuh ayam mati, bangkai ayam tuh 1 kintal. Waduh, dia lempar-lempar ke kolam. Saya udah nggak bisa cegah lagi sama si supplier ayam tiran ini. Teman-teman dalam waktu 1 minggu itu pada tewas itu, kena parasit semua itu ikan-ikannya. Tapi yang menarik adalah ikannya udah sempat besar dan kemudian sejumlah tertentu masih bisa mengembalikan modal padi. Kira-kira begitu. Udah ada apa hitung-hitungannya gitu loh. Kadang-kadang ada resiko yang kita nggak tahu ketemu, tapi karena kita udah tahu kira-kira, oh nanti ini sekian gini dan gini, paling nggak modal bisa dikembalikan. Ya kan? Untung Pak Adu baik, dia bilang, udah lah Pak,
sebagian kita beli ini aja, beli seragam. Ya Pak Du ya? Iya, iya. Teman-teman, Iya, Pak. Iya, Pak. dalam Iya, perhitungan Pak. kita itu, kita harusnya bisa punya angka-angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman mau lihat nggak? Ketika 5 area ini kita bermain, maka hasilnya tuh asik juga tuh dilihat. Saya kasih simulasinya ya, teman-teman. Saya sharing file yang lain. Ini salah satu cara waktu kami melakukan bisnis health check. Mengecek kesehatan bisnis, apakah bisnis ini memang visible nggak untuk di coach, visible nggak untuk mendapat keuntungan. Nah, ini satu contoh ya. Oke, teman-teman lihat ya, filenya kelihatan ya Excel ya, Pak Du? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Area-area yang bisa diimprove adalah yang sebelah yang warna kuning. Ya, tulisan yang hitam itu berarti yang bisa diimprove, yang tulisan merah nggak bisa diimprove. Oke. Seandainya kita bisnis baju tadi kata Emilia ya, kita bisnis baju, berapa sih calon pembeli baju? Berapa sih calon pembeli yang bisa dijangkau oleh bisnis ini? Katakanlah 250 orang. Oke. Lalu kemudian dari 250 yang dia hubungi 25 yang ini, berarti conversion rate-nya 10%. Ya. Nah, dari 25 pembeli setelah satu bulan mereka bisa beli 2 kali. Dan rata-rata pembeliannya 200.000, tapi ini mungkin karena anak mahasiswa, ya belanjanya 50.000 deh ya. Beli baju 50.000 oke nggak sih? Oke lah ya. Berapa turnover-nya atau revenue-nya? Sama ya, istilah turnover dengan revenue sama. Ternyata revenue-nya 2,5 juta. Marginnya 40%. Jadi setiap bulan berapa keuntungannya? 1 juta, ya kan? Omset 2,5 juta, margin 40%, ya dapatnya setiap bulan keuntungannya 1 juta. Setahunnya kali 12 juta. Gitu kan? Lalu kemudian dia di coach dan segala macam. Ayo kita naikkan. Targetnya berapa? Bulan depan. Dia bilang, aduh, kayaknya saya bisa naikkan 10% deh untuk number of leads-nya. Bagaimana supaya leads-nya nggak cuma 250? Saya naikkan 10% menjadi 275, kan? Nih, teman-teman perhatikan ya, angka di sini ya. 275. Nah, bisa nggak conversion rate-nya dinaikin? Ya deh, 10% deh, gitu ya. Oke. Kira-kira setelah dicek, oke, bisa lah dia 10%. Jadi conversion rate-nya jadi 11%. Hasilnya, dia akan mendapatkan 30,25. Atau 30 customer. Nah, bagaimana dengan jumlah transaksinya? Dia naikkan 20%. Dapatnya 2,4, gitu kan? Ini angka-angka desimal, anggap aja ini ya. Angka-angka matematika saja. Mungkin bisa jadi 3 dan seterusnya. Rata-rata pembelian orang berapa sih? Dia mau naikkan jadi 40%. Kayaknya 50.000 itu terlalu apa ya? Untuk mahasiswa di Bali itu terlalu kecil. Kemampuan mereka sebenarnya 100.000 setiap kali beli baju. Jadi gimana dong? Dan naikkan deh 40%. Maka dia naikkan 40%, hasilnya 70.000. Berapa revenue-nya, teman-teman? 5,082 juta. Nah, karena orang udah pada tahu merek-merek tertentu, kayaknya marginnya rata-rata udah deh, nggak usah dinaikkan lagi. Nggak usah menaikkan marginnya, tetap 40%. Berapa profitnya, teman-teman?
2.032.800. Setahun kali 12. Nah, kira-kira teman-teman, angka 2,32 juta ini itu berapa persen? Ternyata dia mengalami improvement, ya, kapasitas dari profitnya naik jadi 103%. Ini akan terus dievaluasi, akan dilakukan apa, coaching kayak apa, kayak belajar, kayak mentoring, kayak dan segala macam, sehingga dia akan menemukan strategi-strateginya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih jauh untuk melihat strategi ini, ya, ini hanya info saja bahwa untuk number of leads itu ada 70 strategi. Untuk membuat model-model conversion rate itu bagaimana cara supaya dari orang mau menjadi beli, itu ada sekitar 25 strategi. Untuk supaya jumlah transaksi setiap orang repeat ordernya itu meningkat, itu ada 75. Dan seterusnya, Sehingga sebenarnya kombinasi-kombinasi dari strategi marketing ini, itu ada totalnya itu ada 273 strategi. Banyak nggak? Banyak, teman-teman. Apalagi karena bisnis itu sifatnya customized, tidak ada yang persis sama, nggak bisa. Karena setiap orang punya emosi masing-masing, perasaan masing-masing. Jadi itu yang mendorong dia juga untuk melakukan strategi-strategi. Nah, teman-teman, ini kenapa kami berpendapat bahwa Anda daripada ikut banyak sekali kegiatan belajar bisnis, daripada Anda terus-menerus belajar, training, lebih bagus Anda mengengage seorang business coach atau mentor, apapun itu, yang mendampingi Anda untuk mengcustomize, menginternalisasi hal-hal yang sifatnya apa? Yang Anda tahu. Saya kurang tertarik sebenarnya bikin training bisnis. Tapi untuk edukasi nggak apa-apa lah ya. Saya lebih senang tuh kalau misalnya setiap orang tuh sebelum dia bisnis itu ya, dia cari mentornya atau dia cari coachnya, supaya dia nggak perlu melakukan human error, dia nggak perlu melakukan apa yang selama ini gagal dilakukan oleh orang lain. Apa yang selama ini cocok untuk orang lain, tapi untuk dia nggak cocok. Oke. Teman-teman, inilah cara-cara untuk bisa meningkatkan kemampuan dan strategi marketing kita. Yaitu ternyata ada 5 area yang kita perlu perhatikan, ada 5 area yang perlu kita improve, ya. Ada 5 area yang kita perlu temukan strateginya yang sesuai dengan kita, supaya kemudian marketing kita itu berhasil menaikkan profit. Itu kira-kira. Yang pertama area apa? Area prospek atau area leads. Number of leads, jumlah leads. Oke. Bagaimana meningkatkan jumlah calon pembeli? Yang kedua apa? Bagaimana meningkatkan conversion rate, ya, angka konversinya. Biasanya saya ngomong 10 orang jadi 2. Besok kayaknya saya ngomong 10 orang jadi 3 deh. Nah, naik dia conversion rate-nya. Oke. Ini satu pengalaman ya. Satu kali mentor saya bilang begini. Saya tanya sama mentor saya. Kok kalau kamu ngomong rata-rata jadi, kalau saya ngomong kok susah ya? Kok nggak jadi ya? Atau kalaupun jadi dikit-dikit. Teman-teman dia bilang begini. Kamu mau tahu atau mau tahu kali gitu ya? Kamu mau tahu atau mau tahu banget? You want to know or you just want to hear? Ya, of course I want to know. Saya pingin. Dia bilang, you talk too much. Oh, kaget saya. Bukankah
Kita harus banyak ngomong itu kalau mau jualan. Semua kasih informasi apa semuanya sampai lengkap sekali. Conversion rate itu tidak tergantung dari banyaknya kita ngomong, tapi banyaknya mendengar. Banyaknya untuk memperhatikan apa sih menjadi painful-nya dia. Apa menjadi kepedihan dia, kebutuhan dia. Ya, orang dulu naik taksi itu, waduh, menderita banget. Ya kan, harus nunggu, harus pergi ke simpang jalan, lalu kemudian banyak kasus dan segala macam. Akhirnya ada muncul hal yang baru, dijemput, diantar. Kalau ke tempat pacar pakai taksi yang bermerek, rasanya wah kamu nggak punya mobil. Sekarang karena taksi online-nya mobil pribadi, dianggap kita punya supir kan gitu ya. Kalau punya mobil punya supir. Kan. Jadi pintar banget orang punya ide taksi online itu. Oke, sama dengan pebisnisnya juga. Wah, mengawasi para supir, mengawasi mobil, perbaikan mobil repot. Udah aja sih taksinya itu punya supirnya sendiri, mobil pribadi. Dia sendiri ngurus servis-servisnya semuanya, kan gitu ya. Nah, painful itu melahirkan sebuah apa? Melahirkan sebuah strategi di dalam. Ketika dia mendengar painful itu, dia muncul sebuah ide bisnis. Jadi teman-teman, kalau kita nggak menemukan painful dari market, kita susah memilih sebuah strategi. Ya. Termasuk juga tadi bagaimana area yang ketiga adalah bagaimana membuat orang beli lagi. Number of transaction. Salah satu contohnya misalnya membership, ya kan? Membership itu kan buat orang harus beli dengan jumlah tertentu. Membership sebulan, padahal mungkin dia berenang cuma sekali sebulan, tapi karena membership sebulan, dia harus berenang sebanyak-banyaknya, karena udah merasa udah bayar sebulan gitu. Itu suatu strategi untuk meningkatkan number of transaction. Sama juga dengan yang keempat, average dollar sales itu, ataupun rata-rata pembelian orang gitu ya, rata-rata uangnya gitu ya. Orang biasanya cuma belanja 25.000, sekarang jadi nanti bisa 30 sampai 50.000. Itu berarti dia tahu caranya membuat orang tuh merasa bahwa makin keluar uang makin canggih, makin banyak keluar uang makin gampang, dengan cara dipermudah segala sesuatunya supaya dompetnya kalau perlu nggak ada sekat-sekatnya. Maka pakai scan kris ya kan, terus pakai GoPay, OVO dan lain-lain. Yang jelas dipermudah itu. Kalau dulu kan susah, di mana dompet saya untuk bayar? Susah sekali gitu. Sekarang nggak usah pakai dompet, lupakan aja, duit keluar. Lama-lama belanja orang makin banyak. Teman-teman, itu cara-cara yang sering dilakukan ya. Dan yang terakhir margin. Nah, margin ini memang agak sulit. Karena kalau kita nggak pintar menghitung modal kerja, modal usaha, kita bisa meleset marginnya. Tapi tanpa kita mengetahui margin juga mau nggak mau, ya kita harus belajar tentang margin. Karena kalau kita nggak tahu berapa nanti marginnya, semua strategi sudah dilakukan. Waduh, rame, pembelinya rame, kita luar biasa sibuknya, transaksi banyak. Nggak taunya sejahtera itu penjualnya. Yang punya modal nggak sejahtera. Karena ada hal-hal yang nggak di-cover dalam bisnisnya. Salah satu hal yang menjadi kesalahan bagi seorang pebisnis yang ikut di dalam berbisnis, ya misalnya sebagai penjual, dia sebagai pembuat, adalah apa teman-teman kesalahan yang sering sekali dilakukan, yaitu fatal. Yaitu dia tidak menghitung gajinya dia. Pegawainya dia hitung gajinya, tapi dia nggak dihitung gajinya. Itu kesalahan besar.
banyak klien dan teman-teman saya juga itu ngomel-ngomel ya. Tiap kali gajian itu pegawai saya happy, makan keluarga. Saya tiap kali gajian saya masih untung harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya ternyata saya harus berbagi mobil yang dipakai. Ternyata saya harus ini itu. Saya kan sendiri juga capek, gitu ya. Untuk itu setelah di ini semua cuma dapat 5 juta. Loh, pegawai kamu dapat berapa? Pegawai saya dapat 2,5 juta. Nah, loh, kok bisa gitu? Ya, saya 5 juta dari profit. Mereka profit nggak profit dapat. Jadi kalau nggak profit saya ngalah. Loh, gitu ya. Terus pegawaimu gaji berapa? Kamu jadi apa? Ya saya mengatur dan segala macam. Berarti manajer dong. Nah kalau seandainya kamu punya manajer yang kamu harus gajinya berapa? Ya 4 juta. Berarti seandainya kamu untungnya 5 juta, kamu gaji dari kamu 4 juta. Berapa sih untungnya? 1 juta, bukan 5 juta untungnya. Gitu loh teman-teman. Dia merasa untungnya 5 juta, padahal untungnya cuma 1 juta. Lah karena dia kan juga bekerja juga, menghabiskan waktu, pikiran, dan lain-lain. Masa dia nggak menggaji dirinya sendiri? Nah, itu kesalahan. Coba kalau dia gaji, masukkan dalam struktur keuangan. Oke, dia bisa bilang bahwa, wah bisnis apa nih cuma untung 1 juta, gitu kan? Ayo dong tingkatkan lagi penjualan, tingkatkan lagi. Nah makanya teman-teman dalam membuat margin penting sekali menguasai costing ya, penghitungan dari modal kerja dan produksi. Oke? Oke. Thank you teman-teman. Saya silakan kepada Pak Adu, mungkin ada diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Coach Alison. Adakah di antara kita yang mau merespon atau membagi pengalamannya atau ada yang mau bertanya? Dipersilakan, waktunya cukup banyak. Silakan. Ada Pak Dodi atau Bagus, Melia, Andrew, Pak Pendeta Herman, Putu dan Maria, silakan. Ada nggak? Nah, pada diam ini. Ya, mungkin dari saya, Pak. Oke, silakan. Melihat kondisi sekarang ini ada satu yang menarik ya. Setiap contoh kalau kita belanja itu sekarang orang tawarkan member gitu loh. Jadi selalu toko-toko tawarkan member. Jadi kalau belanja ini nanti kelipatan sekian, nanti ada diskon sekian gitu. Sebenarnya kebutuhan kita awalnya kan kebutuhan kita kan hanya sekian. Tadi yang Bapak tadi Pak sampaikan bahwa akhirnya kita meningkat. Jadi harusnya kebutuhannya yang kita butuhkan yang sekian, tapi akhirnya karena ini. Nah, ini yang saya lihat sekarang nih hampir rata-rata di setiap market pembelanjaan gitu ya, selalu ditawarkan member dengan catatan nanti ada bonusnya, ada ininya, ada. Akhirnya sebenarnya kita akhirnya konsumen sekarang lebih senang ke nilai bonus gitu. Oh nanti ada bonus, ada ini gitu. Itu sih Pak yang saya ini kan, sehingga ini satu strategi market yang memang marketing yang sangat luar biasa gitu. Nah sekarang kira-kira dengan kondisi seperti ini, bagaimana dengan prospek kita? Apakah kita juga nanti akan mengikuti gaya begitu ataukah kita punya ciri khas sendiri gitu? Itu Pak. Ya, itu pertanyaan yang baik Pak Herman. Yang ceritakan tuh salah satu atau beberapa strategi yang digabung ya, yang dikombinasikan. Nah, dia bermain di area yang menggabungkan beberapa area, misalnya jumlah transaksinya dan average dollar sales-nya. Kalau bagi saya sebenarnya semua itu sah-sah saja, asal jangan tricky kan. Kan kita tadi bicara di depan bahwa Tuhan itu ingin kita mempunyai the harness profit, ya.
keuntungan yang jujur. Ya. Nggak sedikit ada kecurangan-kecurangan. Tapi ide yang dasar dari ide itu adalah dia memberikan banyak manfaat. Itu yang memberikan banyak manfaat itu jauh lebih sustainable dibandingkan dengan bermain di harga. Makanya bermain di bonus ataupun keuntungan-keuntungan lain, ya kan? Keuntungan-keuntungan tambahan lain. Padahal sebenarnya teman-teman, waktu dia menambahkan, misalnya kalau perhatikan dulu kan ada apa yang saya temukan di swalayan ya. Misalnya deterjen nanti ditempel dengan sampo, gitu ya, atau dengan apa gitu, produk lain, gitu kan? Nah, harga dari deterjennya naik nggak? Bisa jadi enggak. Oke. Enggak naik itu biasanya. Orang bisa compare kan, wah berapa sih harga ini gitu kan. Kalau iseng kan. Tapi kan rata-rata nggak mau ngecek kan. Anggaplah nih orang ini sangat teliti sekali. Oh, dia cek benar nggak sih ini harga deterjen ini di tempat lain harganya sama dengan sini. Sama. Tapi ini dapat sampo lagi. Untung nggak? Untung. Dia beli kan. Gitu. Beli deterjen ini aja deh. Daripada deterjen yang biasa, karena ini dapat sampo. Apa sih keuntungan dari pengusaha di sisi itu? Ada yang tahu? Apa keuntungan dia? Padahal kan tadi dia bertambahnya pembeli kayaknya. Oke. Apalagi barang cepet maksudnya barangnya cepet laku habis dan cepet barangnya tidak expire lah dalam pengertian tidak penuh. Oke. Jadi yang pertama perputaran barangnya bagus kan? Nggak banyak di gudang, betul nggak? Betul, cepat. Karena gudang itu ada nilai ekonomisnya. Jadi misalnya kayak sampo tadi, kalau dia misalnya udah mau expired, masih di gudang, ini kan menghabiskan biaya gudang. Ya kan? Lebih bagus dia dikasih aja. Supaya apa? Biaya gudang berkurang, untung kan? Yang kedua, orang mengenal produk sampo itu. Lalu dia akan bilang kepada pabrik sampo, gua udah pasarin lo punya ini sampo, kasih dong kompensasinya. Nah, pihak sampo merasa daripada terbuang, mending itu dipakai oleh customer, orang merasakan, dan jadi apa tuh namanya? Biaya marketing, biaya promo yang murah. Ingat, sekali lagi teman-teman ya, dalam pikiran kita mungkin banyak sekali ide di mana itu customer. Tapi kalau kita nggak bisa menjangkau mereka, itu cuma ide. Tapi begitu sampo itu nyampe ke orang terus dipakai, nah itu udah ada sebenarnya satu biaya marketing yang dia sudah temukan atau dia dapatkan. Membuat orang untuk bisa membuat barang itu nyampe, itu kan ada delivery cost. Itu sebenarnya udah didapat oleh si orang yang membundling sampo tadi. Nah, itu salah satunya, Pak. Member juga begitu. Kan? Member, kalau Anda bikin member ini, Anda dapat barang A, barang B, barang C, dan macam-macam. Ujung-ujungnya sama. Ada barang yang perputarannya cepat, promosi dapat, lalu kemudian kita nggak tahu bahwa sebenarnya bisa jadi barang itu udah jadi gratis. Tapi kita malah justru mengeluarkan uang dengan uang membership kita. Nah, contoh lain misalnya, mana lebih bagus? Diskon 50% atau beli satu dapat satu? Buy one get one free, Pak. Buy one get one free. Kenapa? Lebih untung. Untungnya apa? Sama kok. Sama. Barang saya 100.000, diskon 50.000. Pemasarannya lebih cepat, Pak. Pemasaran barangnya lebih cepat.
cepat habis gudangnya. Oke. Ya, dari segi keuntungan sama. Kan satu harganya 100.000. Diskon 50% berapa? 50.000. Berarti kalau beli 2 100.000 kan? Saya dapat 100.000 juga kan, beli 2 kan? Nah, ini buy one get one free 100.000 juga nggak? Iya Pak, sudah 100.000 juga. Iya. Mungkin ini kali Pak ya, cepat dipercaya pabrik Pak ya. Jadi karena dia penjualannya cepat sehingga pabrik juga percaya dengan dia minta berapapun pabrik siap gitu Pak. Itu meningkatkan omset dan kredibilitas, ya kan? Gitu. Tadi kan Pak Herman maksudnya gitu kan. Jadi pabrik itu, oh itu cepat habis tuh sekian banyak gitu kan. Jumlah barang yang keluarnya banyak gitu kan. Oh, saya yang tadi yang gudang dan segala macam marketing atau promosi. Satu lagi dari situ teman-teman, yang teman-teman akan lihat manfaatnya adalah teman-teman nggak merusak harga. Nggak ada dirusak harganya, tetap 100.000 harganya. Kalau kita bilang diskon, harga jadi berapa? 50.000. Orang langsung tahu. Ya ternyata ini barang cuma 50.000 modalnya. Tapi kalau beli satu gratis satu kan tetap harga 100.000. Tuh kan? Nah, daripada bermain-main di diskon, lebih bagus bermain di benefit-benefit seperti itu. Oke? Very good ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Adakah yang mau bertanya? Hitungan 1 sampai 5 ya. Siapa yang pernah mau bertanya? Ini masih freshnya tahun baru ini. Iya. Dan masih libur STT GC ya, Johannes Calvin. Oh, oke. Sampai tanggal 31. Oke. Kalau tidak ada, langsung aja Coach ya. Bapak ya. Coach mau kasih closing nggak, Coach? Silakan Coach. Kalau mau closing. Ya, ada yang udah pernah jualan nggak di sini? Ada yang udah pernah menawarkan sesuatu nggak kepada orang lain? Ada yang pernah ikut jualan nggak? Mungkin cuma nemani aja. Ada Pak. Ya. Jualan apa Pak? Biasa sih kalau kita kan kegiatan yang sering kita lakukan kan basar gitu Pak. Jadi kita sampaikan dengan teman-teman di grup, kami basar ini dong gitu. Jadi siap antar gitu. Oke, bazar ya, bazar makanan ya. Oke. Nah, waktu jualan itu harganya kan biasanya dinaikin ya Pak. Bazar kan terkenal karena ini sosial, maka harganya lebih mahal dari yang normal kan? Betul. Betul. Ya? Oke. Nah, kenapa orang masih mau beli Pak? Relasi kayaknya ya. Relasi, oke. Apa lagi Pak? Karena merasa kalau beli itu sudah melayani. Betul ya? Betul. Ini untuk pelayanan ini, nggak apa-apa lah lebih mahal dikit, gitu kan? Hitung-hitung nyumbang. Betul ya? Padang umum betul itu. Itu salah nggak kira-kira Pak? Itu nggak salah sih ya, karena kita menawarkan kepada dia manfaat. Harga yang dia beli itu, yang dia bayarkan itu plus manfaatnya. Beli di Lapo sana, Sasang memang 25.000, tapi karena jualnya ini Pak Adu untuk biaya misi, harganya 30.000 nggak apa-apa. Pak Adu membantu orang itu untuk apa?
untuk menyalurkan sumbangannya dengan nilai sambil menikmati saksang. Kenapa enggak? Udah saya nikmati saksang, saya juga membantu sebuah misi. Senang kan? Senang. Jadi kita sebagai penjual, kita nggak ngemis, nggak bohongi. Karena uang yang kita pakai untuk menyalurkan itu. Kami beri Anda saksang yang waktu saudara nikmati enak, plus bermanfaat juga uang Anda tahu cara menolong orang lain. Jadi kita penjual bazar itu, kita nggak ada masalah gengsi. Kenapa? Kita malah menolong dia kan? Kita tawarkan dia, saya bisa bantu kamu sambil nikmati saksang yang enak. Tahu saksang kan? Saksang. Saya ngomong saksang, dia nggak ada yang tahu saksang. Itu loh daging babi yang dicincang gitu ya. Jadi nawarkan makanan, pas kamu nikmati, kamu udah juga ikut membantu pelayan. Itu sebabnya kami bikin bazar. Inilah. Gitu. Kita menjual manfaatnya. Nah, teman-teman, itu pengalaman-pengalaman bisa dilihat. Bagaimana menawarkan manfaat daripada orang ternyata nggak lihat harga kan? Gitu. Harga itu kan logika. Emosinya kan karena ingin membantu pelayanan. Nah, logikanya berapa harganya? 50.000. Lo nggak apa-apa lah, namanya juga untuk pelayanan. Jadi logikanya membenarkan bahwa dia ini orang yang mau berbagi, membenarkan bahwa orang ini orang yang peduli. Nah, sehingga harga itu, logika itu membenarkan emosinya dia. Oke, teman-teman, nanti kalau ada yang lebih nanti kita akan banyak belajar ya. Sebenarnya ini enaknya ketika mempraktekkan strategi-strategi itu pada saat teman-teman atau Bapak Ibu berjualan gitu ya, langsung prakteknya begitu. Oke, paling tidak udah dapat gambaran, yang namanya marketing begini, strateginya begini, ada beberapa area dan semua itu bisa dimodifikasi. Oke. Baik, Coach. Ya, makasih Coach Arison. Thank you. Kita akan kasih aplaus dulu dong untuk Coach Arison yang sudah menyampaikan 2 sesi. Ya. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, di chat